류시오 안 돼! Ryushio melihat Namsun bisa sadar dan bebas dari gudang itu dari video. Ia pun langsung mengkonsumsi narkoba agar kekuatannya itu muncul. Baru ia berani menghadapi Namsun. Ia pun langsung menyeret Namsun dan berkata jika jumlah narkoba yang Namsun konsumsi membuatnya lemah dan tidak akan bisa menggunakan kekuatannya. Ryushio lalu melempar besi dan mengucapkan selamat tinggal kepada Namsun. Tapi itu semua tidak akan terjadi karena Namsun langsung bisa menangkis besi tersebut dan membalikan besi itu ke arah Ryushio. Besi itu langsung tertancap di perut Shio. Lalu Hasik datang dan menyuruh Ryushio untuk segera menyerahkan diri. Tapi tidak semudah itu. Setelah melempar besi itu ke arah Namsun, Hasik langsung menolong Namsun sementara Ryushio melarikan diri. Sebelum pingsan, Namsun berucap jika ibu asuhnya membawa bom ke Mongolia. Hasik lalu menginfokan kepada pihak bandara dan penerbangan pun dibatalkan. 가지고 계신 짐을 모두 놓고 내려주시길 바랍니다. Sambil bersedih, Hasik membawa kekasihnya yang sudah tidak sadarkan diri itu ke rumah sakit. Sama dengan neneknya Namsun yang sudah mengeluarkan kekuatan yang cukup besar hingga membuatnya tidak sadarkan diri dan kekasihnya langsung membawa nenek Namsun ke rumah sakit. Ibunya Namsun, Gemjo, juga dijemput oleh ambulan setelah ia berusaha keras membuat putrinya tidak kehausan dengan minum banyak air. Hasik lalu menelpon wanita penjual obat diet dan menanyakan tentang penawar narkoba. Wanita itu bilang di lemari pendingin mereka sudah tidak ada penawar lagi. Hasik kemudian pergi ke Dogo karena ia yakin penawar itu masih ada di sana. Hasik bergegas pergi ke gudang Dogo dan ia pun disergap oleh pihak keamanan yang ada di sana. Namun ketua tim gudang menyuruh Hasik untuk masuk dan diam-diam ia membisikkan sesuatu kepada Hasik jika ia meminta agar Hasik menyelidiki kasus narkoba di Dogo secara menyeluruh. Hasik kemudian bergegas pergi ke gudang pendingin dan menemukan banyak obat penawar. Ia lalu membawa satu ke rumah sakit dan kemudian langsung meminumkannya kepada Namsun. 고마워. Sementara itu, wanita penjual obat diet dan Mary Kim akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian. Mary Kim akhirnya sadar jika rekannya itu ternyata berkomplot dengan kepolisian dan memberitahukan posisi mereka. Sementara Ryushio kini tengah menikmati rasa sakit akibat tusukan besi yang ia terima. Lalu kemudian ia mendapatkan telepon dari Pavel jika mereka tahu Ryushio berada di mana. Tempat di mana Pavel pernah membawa Ryushio saat masih kecil. Di rumah sakit, kakeknya Namsun melihat jika kekasih istrinya rupanya sangat mencintai Jonggan. Terlihat dari dia yang sangat khawatir karena sampai sekarang neneknya Namsun belum sadarkan diri. Gemjo yang melihat hal tersebut juga bersedih karena ibunya belum bangun juga. Ia lalu berjanji akan mengabulkan apapun keinginan ibunya jika ibunya sadar. Mendengar hal tersebut, neneknya Namsun langsung terbangun. Ia bilang ia hanya tertidur dan terbangun karena mendengar suara berisiknya Gemjo. Lalu ia menagih janji Gemjo yang akan mengabulkan semua keinginannya. Ia ingin menginap di villa termewah dan naik jet pribadi bersama kekasihnya. Sementara kekasih neneknya Namsun dan juga suaminya rupanya tengah duduk bersama. Setelah mendengar neneknya Namsun siuman, kekasih neneknya Namsun berniat pergi mengunjunginya, namun tidak dengan kakeknya Namsun. Ia mengalah. Ia menyuruh kekasih istrinya itu untuk memperlakukan istrinya dengan baik dan lakukan semua hal yang tidak bisa ia berikan. Dan jangan sampai ia kena pukul. 맞을 짓 하지 말고 사세요. Sementara itu, Hasik yang sempat pingsan dan tidur bersama Namsun di rumah sakit akhirnya siuman. Ia lalu memeluk Namsun erat-erat karena sempat berpikir akan kehilangan Namsun. Namsun lalu berterima kasih kepada Hasik karena sudah menyelamatkan dirinya dan juga ibunya. Lalu kemudian Hasik mendapatkan lokasi keberadaan Ryushio. Namsun langsung bersiap dan mereka berdua pergi ke sana bersama polisi lainnya. Sementara di tempat persembunyian Ryushio, rupanya ia dikunjungi oleh Binbin, teman masa kecil Ryushio. Rupanya Binbin tidak menghilang. Selama ini Binbin berada di Hungaria dan di sana ia dilatih keras oleh Pavel. Sekarang misinya adalah
membunuh Ryu Seo. Seo kira Bin Bin berbeda. Ternyata sama saja ia tetap mendukung Pavel. Tidak seperti keinginan mereka sewaktu kecil melarikan diri dari Pavel yang masih Seo tanamkan sampai sekarang. Bin Bin berucap jika mereka sudah dibuang dari dunia dan Pavel adalah tempat mereka. Ryu Seo lagi-lagi merasa kecewa. Ia bilang ia sudah dibuang sebanyak 3 kali. Pertama, ia dibuang oleh orang tua kandungnya, kedua dikhianati oleh wanita yang sangat ia percaya, dan ketiga, teman satu-satunya malah mengkhianatinya. Karena merasa kasihan, Bin Bin lalu menyerahkan pistolnya dan menyuruh Ryu Seo untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Tidak lama kemudian, Namsun dan kepolisian pun datang menyergap tempat persembunyian Ryu Seo. Di sana, polisi pun menyuruh Ryu Seo untuk segera menyerahkan diri. Namun, Seo malah memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan menembakkan pistol ke kepalanya. Namsun berusaha untuk mencegah, namun semua sudah terlambat. Seo pergi untuk selama-lamanya. Dan rupanya tempat persembunyian Seo ini dulu adalah panti asuhan dan Seo membeli tempat ini dengan harga yang murah untuk mengenang masa kecilnya. 싸게 내놓은 부지를 유시호가 산 모양입니다. Akhirnya, semua orang yang ada sangkut pautnya dengan pengedaran narkoba ini telah ditangkap dan untungnya direktur kepolisian yang baru juga sudah ditemukan. Sekarang, mereka harus mencari obat penawar untuk mengatasi jumlah narkoba yang sudah beredar agar tidak memakan korban. Menurut Hesik, penawar yang ia temukan di gudang Dogo tidak cukup banyak. Mereka harus segera mencari tempat Seo menyimpan penawar itu. Dan Namsun langsung teringat sesuatu saat ia menculik Dr. Choi. Ia melihat ruangan yang mencurigakan di sebuah toko buku tempat Ryu Seo sering datang ke sana. Dan setelah Namsun pergi ke sana, benar saja penawar-penawar itu berada di tempat itu. 야, 해독제 실어 날라야 되니까 차량 지원 요청하고. Lalu Gemjo datang ke kantor polisi untuk menemui Dr. Choi. Ia meminta Dr. Choi untuk segera menuliskan formula obat penawar narkoba itu. Tentu saja Dr. Choi menolak karena ia sekarang sedang bersedih karena sekarang Ryu Seo telah tiada. Ia berkata Ryu Seo adalah orang yang selalu menggunakan tubuhnya sendiri untuk setiap uji klinis yang ia kerjakan. Makanya ia sangat menghormati Ryu Seo. Gemjo berkata dengan kemampuan Dr. Choi akan amat disayangkan jika Dr. Choi harus menekam di dalam penjara. Lebih baik ia memberikan formula itu kepadanya, maka Dr. Choi akan bebas dan bisa mendapatkan hadiah uang yang banyak. 노벨상이 돈이 문제야? Setelah semuanya berakhir, akhirnya ketiga wanita kuat bisa makan dengan santai. Awalnya Namsun bingung bagaimana bisa kekuatan mereka bisa terkoneksi satu sama lain. Menurut neneknya Namsun, itulah kelebihan kekuatan keluarganya yang tidak ada dari keluarga yang lain. Setelah ini, mereka bertiga sudah menentukan pilihan jalan hidup mereka ke depannya. Neneknya Namsun bersama kekasihnya hidup membela lansia-lansia atau para orang tua yang ditipu oleh orang-orang. Banyak sekali kasus di mana lansia yang tidak tahu apa-apa malah ditipu oleh kaula muda. 이런 썩은 문제로서 삭힌 홍어보다 더 사가도. Sementara, Gemjo mencari keberadaan Brad Song yang kini melarikan diri. Kemudian ia membentuk tim hukum di perusahaannya dan ia akan segera menuntut tim siaran TV yang pernah menghalangi siaran narkobanya. Karena bukannya seharusnya mendukung, siaran TV itu malah memboikotnya. Tidak tanggung-tanggung, Gemjo yang pintar mengelola uang ini akan menggugat sebanyak 100 miliar. Dan juga Gemjo akan mengungkap kelompok Pavel yang meresahkan. Berapa lama yang dibutuhkan dan uang yang ia keluarkan, ia akan membasmi kelompok kriminal tersebut. 걸리든 돈이 얼음을 망치는 그 범죄 집단을. Lalu tidak lama kemudian, tim investigasi Hesik dan kawan-kawannya mendapatkan penghargaan karena sudah menjadi pahlawan sejati untuk masyarakat. Mereka berhasil mengungkap kasus narkoba di Dogo dan menangkap setidaknya 349 orang yang terlibat. Kepolisian mengapresiasi kinerja mereka dalam pemberantasan narkoba dan memberikan mereka kenaikan pangkat. Lalu setelah itu, upacara pengangkatan petugas polisi Kang Namsun. Karena Namsun sudah memimpin pemberantasan narkoba di
di Korea dan secara aktif bekerja sama dengan polisi. Meskipun tingkahnya konyol, tapi karena kemampuan Namsun yang luar biasa dan rasa cinta dan dedikasinya kepada keselamatan masyarakat dan menjadi gambaran yang sangat diinginkan oleh pihak kepolisian, maka Badan Kepolisian Nasional Korea menunjuk Namsun menjadi petugas kepolisian dan Namsun membuat keluarga serta kekasihnya begitu bangga kepadanya. Setelah itu, keluarga Geumjo akhirnya makan malam bersama. Mereka semua berkumpul, ada kakeknya Namsun, Jonggan, Geumjo, pamannya Namsun, Bonggo, serta Namin. Di sana, kakeknya Namsun berucap jika ia tidak akan mendoakan istrinya bahagia. Tapi ia bersedia melepas Jonggan. Geumjo pun berkata jika itu adalah pilihan yang tepat dan ia akan segera mencarikan rumah untuk ayahnya. Neneknya Namsun juga berharap jika Bonggo dan Geumjo bisa rujuk kembali. Geumjo lalu berkata jika hal ini bisa dibicarakan nanti. Yang penting sekarang adalah membicarakan pernikahan Namsun dan juga Haesik. Minggu depan ia harap kedua keluarga akan segera bertemu dan membicarakan hal ini. Lalu tiba-tiba Namin bertanya kepada Namsun apa Namsun sudah dilamar. Namsun lalu berkata tidak. Menurut Namin, keluarga mereka cenderung bertindak secara sepihak dan memikirkan diri sendiri. Maka sebaiknya hal ini patut untuk diperbaiki. 얘기는 한 거야? 아니? 아니라고 말은 못하겠지만 Sementara itu di kantor polisi, pria pemilik toko buku yang sering Ryushio datangi ternyata adalah orang tua kandung Ryushio. Rupanya selama ini Ryushio sering datang ke sana dan melihat ayahnya tanpa pria itu ketahui jika pria tampan itu adalah anaknya. Namsun sadar kemungkinan selama ini Ryushio kesepian. Dia butuh seseorang untuk bersandar. Cukup satu orang untuk bisa mengerti dengan perasaannya. Jika seandainya Ryushio tidak ditangkap oleh Pavel dan menjadi mafia, kemungkinan Ryushio akan menjadi orang yang sangat pintar. Sayangnya, takdir Shio tidak berjalan demikian. Hidupnya justru dikhianati oleh banyak orang dan menurut Namsun, ia sangat beruntung bisa bertemu dengan orang tua yang sangat baik. Lalu tiba-tiba, Haesik memegang tangan kekasihnya dan ia berkata jika ia menjadi seorang ayah, mungkin ia akan menjadi ayah yang baik. Dan jika ia memiliki seorang putri yang kuat seperti Namsun, mungkin ia akan mengajari putrinya itu untuk menggunakan kekuatannya dengan baik. Namsun lalu bertanya, apa Haesik baru saja melamarnya? Haesik berkata ia ingin Namsun menikah dengannya. Namsun begitu gembira, saking gembiranya ia langsung mengangkat tubuh Haesik dan berteriak jika ia baru saja dilamar. Akhirnya kedua keluarga pun bertemu. Awalnya ibunya Haesik meremehkan Namsun karena ia pernah tinggal di pedesaan di Mongolia dan juga tidak kuliah. Geumjo kemudian berkata jika ia pun tidak kuliah. Ia juga malu karena ia mengajak calon besannya itu ke restoran hotel bintang 6, bukan ke bintang 7. Orang tua Haesik langsung terkejut jika Geumjo lah yang memiliki hotel mewah ini. Ia juga dikejutkan dengan kata-kata Geumjo jika Haesik menikah dengan Namsun, maka Haesik akan mendapatkan bangunan mewah miliknya. Rupanya besannya benar-benar orang kaya. Ibunya Haesik langsung setuju dan menanyakan tanggal berapa pernikahan anak-anak mereka karena lebih baik dipercepat saja. Menurut neneknya Namsun, di keluarga mereka ada tradisi yang harus Haesik lakukan. Haesik dan Namsun harus bisa melahirkan seorang putri karena mereka harus memiliki keturunan sebagai penerus keluarga. 되겠습니까? 우리 애기 노력 좀 해. Setelah melakukan pertemuan keluarga, Haesik dan Namsun harus segera berpisah karena besok mereka harus masuk bekerja. Namsun mengingatkan Haesik untuk tidak lupa melakukan sesuatu sebelum ia pulang. Tentu saja, Haesik tidak lupa jika ia harus mencium kekasihnya. Di lain tempat, rekan Geumjo memberitahukan jika kematian Ryushio membuat Pavel yang berada di Asia menjadi goncang. Mereka mungkin akan segera mengetahui siapa bos mafia Pavel yang saat ini berada di Korea. Dan menurut penyelidikannya, bos mafia Pavel yang berada di Korea itu bernama Nos, seorang pembunuh kejam yang rupanya Nos adalah Bradsong. Terbukti sudah mengapa Bradsong tidak mau mengakui jika ia mengenal Ryushio kepada Geumjo. Dan diketahui ternyata ponsel rahasia Ryushio ternyata masih aktif sampai sekarang dan penggunanya bernama Binbin. Di dalamnya berisi pesan jika bos Pavel, Nos, mempunyai misi untuk membunuh Geumjo.
Hae-sik pun langsung memberitahukan hal ini kepada ibu mertuanya. Ia ingin ibu mertuanya itu untuk berhati-hati. Geum-jo yang mengetahui hal ini langsung sadar mengapa Bradsong berada di Busan. Itu semua karena Anespedia. 그날 부산에 온 것도 군소 찾으러? 딱 기다려. Saat bekerja, Namsun selalu memakai kekuatannya untuk menangkap para penjahat. Hae-sik selalu menegur calon istrinya itu untuk tidak bertindak berlebihan. Namsun dengan lucu bilang jika penjahat itu baru saja menodongnya menggunakan pistol. Karena calon pengantinnya mau ditembak, Hae-sik langsung menampar penjahat itu yang mana langsung dipisahkan oleh rekan-rekan setimnya. Hal tersebut malah membuat penjahat itu langsung kabur dan Namsun dengan cepat menangkapnya kembali. Karena ia akan memastikan dunia tidak akan menjadi tempat di mana kejahatan akan menang. Sebagai gadis yang kuat, Kang Namsun akan memastikannya. 센 여자 강남수! Sementara itu, Geum-jo yang masih memberantas kejahatan ini kemudian menemui temannya. Ia ingin temannya itu mempertemukannya dengan putranya yang bernama Jang Chun-dong. Ibunya berharap Geum-jo bisa membawa putranya itu pergi dan menjadikannya manusia biasa. Karena rupanya pria yang misterius itu mempunyai kekuatan yang sama seperti keluarga Namsun. Namun, dia bukan manusia biasa. Dia sangat luar biasa karena dia adalah seorang mutan. Apakah pria itu menjadi pembuka di season selanjutnya? Sampai jumpa di alur cerita drama yang lain. Drama wanita kuat Kang Namsun pun selesai.